Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Andini. Saya di sini akan menceritakan sebuah cerpen tentang sinopsis Corona membunuh manusia bukan kemanusiaan. Baik, di sini saya akan perkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk tokoh utama, kita akan diperkenalkan oleh Pak Tamin sebagai penjual cilok. Yang kedua ada istri dan anaknya, yang ketiga ibu warung kopi, yang keempat petugas. Baik, langsung saja. Pada suatu hari Pak Tamin sedang berkeliling menjualkan dagangannya ke setiap desa-desa. Karena ia merasa lelah, akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah warung kopi. Kemudian si Pak Tamin ini ia menumpang duduk kepada ibu-ibu yang mempunyai warung tersebut untuk beristirahat, hanya sekedar duduk singgah. Akhirnya si ibu warung kopi pun membolehkannya. Dan ketika ia sedang beristirahat, perutnya itu berkeroncongan. Karena si ibu merasa iba tidak tega terhadap Pak Tamin, si ibu pun menawarkan gorengan yang ada di warung tersebut. Akan tetapi karena Pak Tamin merasa malu, ia pun akhirnya memutuskan untuk menolak dengan secara halus dan pergi untuk berkeliling kembali. Karena si ibu tidak tega, akhirnya si ibu pun memberikan beberapa gorengan kepada Pak Tamin untuk bekal di perjalanan. Kemudian setelah Pak Tamin pergi dari warung tersebut, akhirnya ia melanjutkan berdagang. Ia kemudian melanjutkan berkeliling menjualkan dagangannya. Setelah beberapa lama di perjalanannya, Pak Tamin merasa lapar, kemudian ia beristirahat kembali di suatu tempat pinggir-pinggir jalan. Ia pun memakan gorengan tersebut yang diberikan oleh si ibu warung kopi. Disitulah ia menemukan hidayah dari Allah. Ia melihat sebuah koran yang di dalam isi koran tersebut terdapat puisi. Terdapat koran, kemudian ia membaca koran tersebut sembari memakan gorengan. Puisi tersebut tentang Tuhan mengajarkan corona yang dibuat oleh Ki Haji Mustafa Bisri. Seusai membaca puisi tersebut, ia hendak mengambil satu buah gorengan lagi. Akan tetapi ia teringat oleh istri dan anaknya yang di rumah. Karena itu ia membungkus kembali gorengan tersebut dan berkeliling ke setiap desa untuk mendagangkan ciloknya. Seusai membaca puisi tersebut, hati Pak Tamin merasa tersentuh oleh isi puisi yang dibuat oleh Ki Haji Mustafa Bisri, yang akhirnya ia melanjutkan dagangannya menjualkan cilok-cilok ke setiap desa. Pada saat itu, Pak Tamin menemukan satu desa yang terdapat posko. Ketika ia hendak masuk ke dalam desa tersebut, ia dihentikan oleh beberapa petugas atau pemuda yang terdapat yang menjaga desa yang terdapat di posko tersebut. Di sini Pak Tamri meminta izin kepada petugas-petugas yang terdapat di posko tersebut untuk bisa masuk ke desanya. Akan tetapi petugas yang terdapat di posko tersebut menolaknya karena sedang terdapat wabah virus corona, dan mereka takut jika ada orang baru yang masuk ke desa mereka itu akan terjangkit wabah virus COVID-19. Akan tetapi Pak Tamri kekeh supaya bisa masuk. Begitupun sebaliknya dengan petugas-petugas yang terdapat di posko tersebut. Akhirnya disitulah terdapat beberapa kecoh perdebatan antar adu mulut ke mulut. Pada akhirnya setelah Ba'da Isya, Pak Tamri memutuskan pulang ke rumahnya. Ketika ia hendak pulang ke rumahnya, ia mendapati hasilannya hanya 15.000. Ia hanya mendapati hasil dari dagangannya sebesar 15.000 rupiah. Istrinya pun kemudian Pak Tamin berikan uang 15.000 itu kepada istrinya.
dan si istri pun menerimanya. Si anak lagi butuh uang buat beli kuota karena pada masa COVID semuanya serba online, sekolah juga online, daring. Si istri pun tidak punya pilihan lain. Akhirnya si istrinya tersebut memberikan uangnya kepada anaknya untuk dibelikan kuota buat belajar. Insya Allah. Awalnya Pak Tamin ini ya memberikan kode untuk berpikir terlebih dahulu karena mereka tidak punya uang lagi buat beli beras atau makanan karena si istri merasa iba kepada anaknya. Jadi ia memberikan uangnya tersebut semuanya kepada anaknya untuk dibelikan kuota. Dan suaminya pun Pak Tamin suaminya pun mengizinkannya. Dan itulah ceritanya. Jadi baik, hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwasanya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kemudian kita juga ikhtiar gitu, berserah diri kepada Allah, dan rezeki juga sudah diatur oleh Allah. Tetapi setidaknya kita ada ikhtiar. Dan juga di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum. See you guys.